dengan Bapak Melayat, salah satu anggota kelompok tani yang ada di Pekon Rigis Jaya. Saya ada 1 hektar. Kalau tertinggi pernah nyampe 2 ton. Nah, dari harga memang saat ini karena harga pasaran yang umum itu yang masih sering dibilang orang kualitasnya masih di bawah, itu harga saat ini memang lebih kurang 24.000 untuk saat ini. Ya, kita memang butuh kerjasama, butuh kerja yang baik dengan semua pihak karena saya yakin tidak bisa dilakukan oleh petani sendirian. Pemerintah juga harus banyak berperan, memberikan selain semangat yang harus tinggi, juga beberapa fasilitas yang tidak bisa dilakukan oleh petani, seperti sarana dan prasarana produksi setelah masa panen terutama. Karena saya yakin menyenangkan, karena dulu saya pernah ketemu orang katanya kopi itu tidak ekonomis, tapi kenyataannya entah berapa orang sarjana yang dihasilkan oleh petani kopi, bahkan termasuk bekas bupati, bahkan bupati sendiri itu juga berasal dari petani orang tuanya. Jadi saya yakin kami juga bagian dari mereka. Sudah hampir 23 tahun. Kami sempat di hortikultura itu sayuran juga karena kopi itu belum menghasilkan. Jadi ketika mau buka ladang itu kan lahan-lahan terbuka, kami sebelum kopi menghasilkan kami nanam sayur-sayuran juga. Tapi dengan di kopi kita sebenarnya per hektar itu nggak perlu banyak waktu sih, cuma 100 hari per 1 hektar dalam 1 tahun. Itu bisa menghasilkan ya sampai 2.000 kg per hektar kopinya. Jadi di situ nilai ekonominya memang sangat-sangat tinggi dari perkebunan kopi apabila pada saat panen itu memang panen-panen raya. Sampai saat ini mungkin 2,5 hektar. Akhir kemarin saya cuma dapat 3 ton dalam 2 hektar. Oke. Kami selain dari program dinas juga kami difasilitasi atau kerjasama dengan kemitraan. Semua itu mereka mengajarkan berbudidaya kopi yang baik. Nah, dari Disbun itu adalah sarana-sarana untuk pengolahan pasca panen kebanyakan. Dari bantuan dinas itu salah satunya adalah peningkatan sumber daya manusia juga sudah dilaksanakan. Terus bantuan untuk sarana produksi. Jadi sarana produksi itu dari Inten yang kami dapatkan. Terus untuk pengolahan pasca panen yaitu sejenis pulper, cooler, terpal dan lantai jemur yang lainnya. Kami kemarin menjual harga tertinggi karena kami sudah mencoba menciptakan kopi yang bermutu. Kami sampai menjual kopi sampai harga 32.000 per kilo. Varietasnya masih tunggu sari. Harapan saya untuk petani kopi yaitu bisa menjaga kelestarian aja. Jadi menjaga kadar humus yang ada di dalam tanah, jumlah batang, bahkan produksi harus kita jaga. Artinya petani harus memang benar-benar lestari. Jadi kalau kita wariskan ke anak cucu memang tanah itu masih subur, kebunnya masih lengkap. Itu yang harapan saya. Alhamdulillah nyaman. Jadi kalau memang kita benar-benar menguasai ilmu perkebunan atau budidaya kopi yang baik, ternyata itu untung atau hasil yang didapat itu cukup besar. Jadi kami bisa sampai saat ini udah kalau nilai aset itu udah hampir 500 juta. Artinya dari awalnya itu dari nol, dari numpang lah istilahnya. Jadi banyak keuntungan dan kita rileks sih kalau namanya bertani kopi itu rileks. Berarti kesimpulannya senang ya Pak jadi petani? Senang. Berarti bahagia Pak jadi petani ya? Alhamdulillah. Apapun bentuknya yang namanya kopi ini kan merupakan program unggulan daerah daripada Kabupaten Lampung Barat. Tentunya program-program yang memang diharapkan oleh masyarakat Lampung Barat kita nantikan wujud nyatanya. Karena tentunya tidak bisa kita hanya tataran dari sebuah keinginan, tapi tentunya dalam bentuk konkret apa yang menjadi persoalan tadi akan terjawab dengan kebijakan daripada pemerintah pusat dalam hal ini Pak Menteri ya. Saya kira itu ya. Yang jelas pemerintah Kabupaten Lampung Barat sangat berharap kebijakan daripada pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertanian terkait dengan peningkatan kesejahteraan daripada petani kopi yang ada di Kabupaten Lampung Barat, karena tentunya Kabupaten Lampung Barat memberikan sumbangan yang cukup besar terkait dengan keberadaan kopi itu sendiri. Saya kira itu. Lampung Barat menjadi prioritas bagi Direktorat Jenderal Perkebunan untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada masyarakat, petani, dan kebun kopi di
Lampung Barat ini. Berbagai klon-klon unggul yang memang berpotensi di sini lebih baik. Saya minta kepada Pak Bupati, Bu Kadis untuk segera mengidentifikasi. Kita usulkan apakah diusulkan pelepasan varietasnya atau diusulkan sebagai pohon-pohon induk terpilih sebagai sumber-sumber entris ya. Untuk kebutuhan benih nanti kita dorong anak-anak muda untuk mengembangkan semangat desa mandiri benih. Kita bantu fasilitasi, mengajak anak-anak muda punya semangat untuk merintis bisnis menjadi penangkar-penangkar benih untuk kebutuhan masyarakat supaya benih yang bermutu, benih unggul itu dekat dan terjangkau dengan lebih murah di masyarakat. Kemudian juga kita dorong aktivitas masyarakat untuk menghasilkan produk-produk spesialty supaya menjadi kekuatan merek masa depan bagi Lampung Barat. Kita dorong kegiatan-kegiatan pengolahan, pasca panen ya. Untuk sementara waktu tahun ini nanti kita tambahkan untuk kegiatan-kegiatan penanganan pasca panen, pengolahan untuk contoh-contoh. Ya mudah-mudahan kita harapkan Pak Bupati bisa menganggarkan dengan dukungan APBD-nya, kemudian masyarakat juga bisa mampu untuk membeli sendiri kalau memang diyakini itu bermanfaat. Ada kegiatan untuk sarana-prasarana untuk pasca panen, untuk pengeringan misalnya, untuk pemecah biji dan lain-lainnya. Yang saat ini yang pasti ya Lampung Barat itu ada 630 hektar yang tahun ini. Yang satu hal ini tahun ujian Pak Bupati, Bu Kadis, apabila dengan 630 hektar kegiatan peremajaan kopi di sini bisa dilaksanakan dengan baik, yakinlah bahwa Pak Jokowi, Pak Amran Sulaiman, Menteri Pertanian kita, saya sendiri dengan seluruh jajaran akan memberikan dukungan sepenuhnya, bisa memberikan alokasi anggaran yang lebih besar kepada daerah-daerah yang dengan serius memberikan perhatian yang baik terhadap penyelenggaraan kegiatan pembangunan ini, termasuk khususnya untuk kopi. Kopi di sini kita dorong bagaimana kopi bisa menjadi bagian dari destinasi wisata, bagaimana kita angkat kopi Lampung Barat menjadi merek-merek tertentu sehingga kopi Lampung Barat bisa dikenal di mancanegara. Mengapresiasi dari apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, membina petani-petani di sini sudah cukup bagus, tetapi sebenarnya masih banyak hal-hal yang perlu ditingkatkan. Lampung Barat produktivitasnya sudah melebihi dari rata-rata nasional. Rata-rata sudah 1 ton kopi kering per hektarnya. Padahal rata-rata nasional sekitar 700-an. Artinya berarti lebih tinggi dari rata-rata Lampung, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Tapi bila dibanding dengan potensi produktivitas optimum, itu masih bisa kita tingkatkan sampai 3-4 kali lipat lebih besar. Oleh karena itu peluang untuk ngangkat nilai tambah dari sisi budidaya saja masih bisa memungkinkan 3-4 kali lipat, Pak. Belum peningkatan mutu. Nah, tahun ini Lampung kita berikan dukungan kegiatan perkebunan 2 kali lipat lebih besar dibandingkan tahun 2017. Kalau tahun 2017 ada lebih dari 41 miliar, tahun ini ada 89 miliar, tapi untuk berbagai komunitas ya. Khusus untuk kopi di Lampung Barat itu ada 3,5 miliar lebih. Yang mudah-mudahan dari hasil kunjungan ini tambah lagi, Pak. Usulannya Pak Bupati, Bu Kadis, masyarakat di sini, siapa tahu masih ada dana yang bisa didorong untuk Lampung Barat. Saya kira itu menjadi prioritas.